Di tanah Papua tidak lepas dari sosok Daniel Alexander, seorang pria sederhana yang mampu hadir menjadi figur seorang ayah bagi ribuan putra daerah. Dengan ketaatannya kepada Tuhan, Daniel Alexander masuk di daerah terisolir seperti Sugapa, Intan, Jaya, Papua. Iman itu datang kan karena Tuhan yang berbicara. Ketika saya mendengar Tuhan menuntun, logika saya berkata nggak mungkin. Saya kalahkan logika. Saya jalan dengan iman. Yang penting bertindak asal Tuhan yang menyuruh, jangan nekat. Kalau Tuhan nggak menyuruh bertindak itu namanya terjun tanpa sayap. Termasuk salah satu bukti nyatanya adalah Sugapa. Gimana? Tuhan tunjuk saya pedalaman mana untuk memulai pendidikan berpola asrama. Karena saya nggak tahu milih yang mana, akhirnya ketemu Pak Camat Sugapa. Ini sudah begitu tiba, langsung tanpa bergumul lagi, cari tanah, cari orang-orang siapa mau ngajar, cari murid, jadi sampai sekarang ini. Walau pernah tinggal di luar negeri dan pernah mengunjungi lebih dari 40 negara, namun Daniel Alexander memutuskan meninggalkan semua kenyamanan itu. Kata nyaman itu saya melihat dari dua segi. Nyaman makanan, nyaman fasilitas, ya, nyaman semua yang ada, nyaman pesawat besar. Tapi pesawat kecil ini nyamannya karena saya bisa ketemu orang-orang yang betul-betul perlu kasih Tuhan. Nah, itu nyamannya beda. Hingga satu titik, Daniel Alexander menemukan buku berjudul From Jerusalem to Irian Jaya. Nah, saya bingung, kenapa bukan From Jerusalem to Indonesia? Kenapa dia nulis From Jerusalem to Irian Jaya? Setelah saya baca buku itu, ternyata ujung bukunya itu di Indonesia. Ngapain saya capek-capek ke luar negeri? Tahun 90 bulan April, pertama kali saya tiba di Jayapura, langsung ke Wamena. Nah, dari situ panggilan Tuhan kuat, saya harus kembali ke Indonesia dan tinggal di Papua. Usia 9 tahun, Daniel Alexander sudah ditinggalkan ayah kandungnya yang meninggal dunia. Ayah saya meninggal tahun 65, tahun 70, saya jumpa Tuhan yang adalah ayah. Nah, waktu Tuhan menyatakan diri sebagai ayah, hidup saya berubah total. Lalu setelah itu ada 3 figur yang muncul, ya, dan 3-3 sudah meninggal. Satu Edwin Stube, orang Amerika. Lalu kedua Yeremia Rim, ketiga itu Stefanus Damaris. Mau coba yang mana? Jadi mereka sudah meninggal semua dan itu jadi ayah. Di mana saya bisa curhat, mereka berhak menegur saya, marah pada saya. Dan saya belajar dari situ. Setelah Daniel Alexander mendapatkan figur seorang ayah dan tergerak dengan firman Tuhan yang menyatakan, hendaklah kamu saling menolong seorang akan yang lain dan biasakanlah saling memberi tumpangan. Makin memantapkan Daniel Alexander untuk menjadi orang tua bagi anak-anak yang tertolak. Ternyata yang disebut rumah itu ada 2 jenis. Satu rumah jasmani ini, entah bangunannya permanen atau tidak, besar kecil nggak urusan. Dan rumah itu terbatas sesuai luas besar bangunan. Tapi yang kedua adalah rumah hati. Nah, ini yang kami belajar. Ternyata rumah hati ini enggak terbatas. Akhirnya Tuhan menolong kami untuk mempersiapkan 2 jenis rumah. Jadi kemanapun kami pergi, Tuhan kirimkan orang-orang yang tertolak oleh orang tua kandungnya. Kami siap jadi rumah orang tua buat mereka. Tahun 1990-an, Daniel Alexander menikah dengan Louis. Meskipun awalnya berat bagi Louis yang telah lama tinggal di Toronto, Kanada, namun keduanya memilih untuk taat masuk ke Papua. Buat saya ya, kalau memang ini sudah kehendak Tuhan ya udah. Walaupun waktu pertama-tama kesini beratnya kan, maksudnya kita nginepnya di losmen kotor gitu kan. Dari tangan Daniel Alexander dan Louis, ribuan anak sudah ditolong untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Maka itu walaupun saya sendiri ya cuma lulusan SMA, tapi saya mendorong anak-anak itu. Maka itu sudah 6 doktor yang kami luluskan dari tangan kami sendiri. 48 S2 dan sekian ratus S1. Kami ingin anak-anak itu. Teladan yang diberikan Daniel Alexander sangat membekas pada orang-orang di sekitarnya. Hal ini mampu menjadikan Daniel Alexander sosok motivator, inspirasi, dan bapak bagi mereka. Motivator yang hebat, kemudian juga pemerhati yang hebat, karena memiliki hati seorang bapak. Bukan hanya sekedar penuh kasih, memiliki jiwa menerima semua orang, dan siap berkorban bagi orang lain. Beliau
hampir tidak memikirkan dirinya sendiri, hanya memikirkan orang lain, kerinduan untuk mengangkat kehidupan orang. Kalau kedua orang tua, ya kalau secara manusia mereka bukan melahirkan kami, bukan saya pribadi, tapi saya sudah merasa bahwa mereka itu sebagai seorang ibu dan ayah saya. Karena kenapa saya bisa berkata begitu? Karena ada perhatian di mereka. Ibu saya saja mungkin kurang perhatian, tapi mereka berdua mempunyai perhatian luar biasa karena ada Kristus.